Kupikir ini hanya perjalanan biasa. Sebuah solo trip untuk melihat gajah di Pulau Sumatera. Tapi langkah pertamaku membawaku ke Bulu Cina. Dan semuanya dimulai dari sini. Tadi aku lihat peta sih katanya kalau jalan keluar bandara tuh kurang lebih 22 menit. Tadi udah nanya juga, jadi bisa nggak perlu pakai kendaraan gitu. Jaraknya harusnya sih nggak terlalu jauh. Kita jalan aja ya. Semoga langsung. Oh iya benar lebih dekat. Oke. Kita ke hotel dulu, check in, abis itu baru kita ke TWA Bulu Cina ya. Oke, udah sampai hotel, tadi udah check in. Ternyata deket banget dari bandara dan aku jalan kaki nggak ada sampai 15 menit ya. Kita dapat kamar, kita nginep di hotel City Trans, dapat kamarnya di 121. Cari kamar 121. Wah, assalamualaikum. Lumayan banget. Ternyata, my gosh, Pekanbaru itu panas banget. Sedangkan tadi pagi subuh kita jalan dari Jatiwarna ke Soekarno-Hatta itu bener-bener hujan gede banget dan gelap. Jadi kayak jam 6 pagi tuh kayak masih jam 5 subuh gitu loh. Mas Murat aja tuh pas ngantar aku kayak gila hujannya gede banget gitu. Tapi ini kamarnya lumayan. Aku jadi nginepnya di Hotel City Smart Bandara. Bener-bener letaknya nggak jauh dari bandara. Kalaupun kalian jalan kaki kayak aku tadi, itu nggak nyampe 15 menit ternyata jalan kakinya. Dan deket ya, jadi kayak kurang lebih mungkin sekitar 400 meter sebenarnya. Cuman karena tadi agak bingung pintu keluarnya, jadi aku tanya dulu sama orang yang jalan tuh di dalam bandara. Aku tanya dulu jalur terdekat kemana buat pejalan kaki untuk keluar dari bandara, terus sama dia dikasih tahu gitu jalurnya lewat situ. Dan bener sedekat itu loh. Dan kamarnya juga oke. Ini aku dapet kamar ini bookingnya pakai booking online ya, pakai OTA. Itu harganya nggak nyampe 200.000 per malam. Dan sudah dapat breakfast. Jadi kita sekarang beres-beres dulu, bongkar-bongkar dulu karena abis ini kita mau ke Taman Wisata Alam Bulu Cina. Kita mau ketemu sama si Dondut. Semoga keburu ya, karena terakhir infonya Gajah Dona ini keluarnya kalau di weekdays itu sekitar jam 3 sore lah gitu ya. Oke, perjalanan dari hotel menuju ke TWA Bulu Cina itu kurang lebih 45 menit, kata Google Maps. Tapi karena aku banyak ngobrol sama si abangnya, akhirnya kita sempat nyasar dulu nih. Nah harusnya tadi tuh kita dari arah yang sebelah kanan ini, itu lurus aja, kita malah belok kiri. Padahal disitu udah jelas-jelas ada pelangnya. Tuh yang ini ya pelangnya ya, Desa Wisata Bulu Cina. Jadi ikutin aja jalur ini, kita tinggal lurus. Nggak baca lagi tadi kita. Nggak kelihatan. Oke, di sini aku negosiasi sama abangnya karena aku pikir kayaknya nggak bakal ada deh ojek online yang mau ngambil orderan aku di jarak sejauh ini. Pak, lu jalan. Nanti saya tunggu di situ aja nanti Kak. Iya, tungguin aja Bang ya. Akhirnya abang yang baik hati ini setuju untuk nungguin aku berkegiatan di TWA Bulu Cina. Kalau minta nyari Grab di sana sih nggak ada yang jemput kayaknya Bang. Malam mau orang nggak jauh katanya. Kak, dari yang lain aja katanya. Pasti gitu. Jauh katanya.
Gojek pun gitu juga, lanjut aja dulu kak katanya. Dari aja yang lain nggak jauh. Baru masuk langsung cancel aja. Ini aja jauh ke dalam pit ini belum masuk siapa lagi udah 3 jam. Udah masuk ke dalam aja jauh. Oke, di bayanganku dari sini tuh nggak bakal jauh lagi ke tempatnya Dona. Tapi ternyata ini tuh masih panjang ya perjalanannya. Karena kita belum nemu nih tanda-tanda yang biasanya banyak teman-teman share. Itu ada pelang gede tulisan bulu Cina gitu. Kita belum nemu nih ceritanya. Jadi ini perjalanan masih terus ngikutin sampai akhirnya tibalah di sini. Oke, setelah ketemu pelang ini, hati mulai lega. Karena ternyata ini adalah tempat untuk teman-teman yang kalau mau berkunjung ke TWA dan bawa kendaraan mobil, itu bisa diparkir di sini. Paling opsinya kalau kalian mau masuk ke dalam ke tempatnya Dona, itu antara kalian sewa ojek lagi atau kalian jalan kaki. Nah, menurut teman-teman yang sudah pernah ke TWA, katanya jalan kaki nggak terlalu jauh. Mari kita buktikan ya. Iya benar. Cuma bisa motor berarti. Oh bisa ya. Ibu Valentino Rossi. Ngebut banget. Awalnya nggak salah ya. Dulu nggak ada ini dulu. Harus pakai perahu ya? Nggak tahu. Rame amat. Emang pada bilangnya mending pakai motor katanya kalau kesini gitu. Pakai motor ya. Jalan kaki jauh juga kagak nih. Lumayan. Olahraga. Tadi juga dari bandara ke jalan kaki tuh ke hotel. Oh, kamu sih ya kak? Iya. Nggak pakai apa? Nggak pakai apa-apa, jalan aja. Cuma nanya lewat mana gitu. Mana lagi nggak? Oh, Coba tanya dulu. Ini deh. Tanya mau kemana? mau ke yang gajah kemana ke sini? Lurus terus aja. Oke, makasih ya. Jadi cerita sedikit ya, abang yang nemenin aku ke TWA ini, dia sudah pernah ke sini sebetulnya, tapi 15 tahun yang lalu. Dan dia bilang waktu dulu ke sini tuh harus nyebrang pakai perahu, makanya dia agak bingung. Kok sekarang udah ada jembatannya, terus jalurnya kemana? Udah berubah banget. Nah di sini kita masih agak bingung nih, sampai mana ini ujungnya kita mau ke tempat Dona? Nyata-nyata. Nggak tahu nembusnya nanti kemana. Kemana? Nah, ini baru. Nah, ini dia gapuranya. Ya, bukan itu. Ini baru kehutanan namanya. Oh, ini alam enggak? Pastinya alam. Oh, itu gerbang masuknya tuh. Itu ada gerbang masuk. Gimana, Bu? Donanya belum keluar. Beli tiketnya di sini. Oh, ya udah. Akhirnya sampai ke TWA Bulu Cina. Nah tadi saat kita sampai di depan, itu ada satu warung dan ada ibu-ibu yang bilang, Dona itu belum keluar, masih ada di belakang. Mungkin maksudnya masih di Angon ya. Jadi kita tunggu aja. Ini aku sampai kurang lebih sekitar jam 3:30 sore. Setelah muter-muter tadi, akhirnya nyampe juga. Alhamdulillahnya ketemu sama si abang Grab yang tadi ngambil orderan aku ya. Kalau enggak sih aku kayaknya bakal tersasar deh di sini. Karena jalannya tuh ternyata tidak semudah yang orang-orang bilang di TikTok ya. Aduh sorry. Jalannya tuh untuk menuju tempat
si Dondut tuh nggak semudah yang orang bilang di TikTok gampang tinggal gini. Ya mungkin untuk orang sini iya, tapi kayak aku pendatang ya, secara aku dari luar pulau gitu, kesini agak susah sih. Bukan susah, nggak kebaca gitu loh ininya, arahnya tuh kemana. Terus udah gitu pas bener-bener yang menuju ke sininya tuh jalurnya treknya kecil gitu, cukup kecil. Untungnya si abang ojol yang tadi ambil orderan aku, tadi kita sambil ngobrol di jalan kan, mau nggak bang gitu, nanti tungguin aku pulang soalnya kayaknya nih nggak ada yang mau ngambil deh kalau aku sore-sore ngorder di sini gitu. Terus setelah dia cek situasinya, ternyata emang kata dia kayaknya nggak akan ada yang ngambil deh kak orderannya. Jadi ya udahlah, tadi nego aku bilang, bang aku bener-bener butuh banget nih untuk bisa pulang nanti, soalnya ini nggak ada akses untuk kendaraan umum ya guys, by the way. Karena ternyata ini tuh si taman wisata alam bulu Cina ini tuh belakangnya tuh hutan. Jadi tadi sempat ngobrol juga sama orang yang ada di sini, kata dia Dona dan keluarganya itu sekarang jam berapa nih? Sekarang aja udah jam 15.40 ya, hampir jam 4 sore. Mereka masih pada diangon di hutan, jadi belum pada balik ke sini, mungkin baliknya agak sore gitu. Tapi ini tempatnya cakep sih tuh, bagus. Tempatnya bagus, sayang banget nih pemerintah kita yang memang ngurus pariwisata harusnya ini dikembangin, bagus loh tempatnya, asri banget. Beksan beneran deh, cakep tempatnya. Kesalahan aku adalah aku nggak beli buah tadi ya, karena gara-gara nyari alamat ini aku mau ngobrol dulu deh sama si abang Gojeknya, siapa tahu dia mau bantuin aku cari buah. Seiring kaki melangkah, tiba-tiba hati aku merasa terharu. Bener-bener gak nyangka, ternyata aku bisa juga sampai ke sini, ke rumah Dona. Di sana ada Dona guys sama Mama Ngatini. Aku nunggu mereka mendekat aja deh. Ya ampun, semoga di kamera terlihat ya, Dondut abis luluran. Cuang Dondut, diikat dulu ya. Segala nyangkut. Keren banget. Fakta ya dari mulut, kau tuh bukan bule. jadi nggak usah sok belangak pakai pewarna rambut. Soalnya kau itu tetap ireng. Mana ada cino hitam guys. Itu guna tiang kayu buat garu-garu. Ini untuk saya
mana tuh? Ingat Nut, kau tuh orang itu Nut. Orang Caranya dia begitu. ini asumpong Astaga. Lucu banget. Hey! Keluar lagi. Harus follow TWA Bulu Cina, kalau enggak Om Dona. Wajib. Wajib lah. Kenapa tuh amat ini kakaknya belum? Belum, nanti nunggu pisangku aja. Lagi dibeliin. Coba kan Nut, jangan. Mama Tini. Ini tinggi belakang. Tinggi. Dik. Wih, mantap kali. Mantap sekali kamu. Ini enggak. Tenang. Boleh pegang? Om ganteng ada di sini. Boleh pegang nggak? Boleh. Ini. Salam. Salim Salam. mana? Salam dulu sayang. Salam. Tolong lah Tin, Kok sombong? Salam dulu. Kok sombong sih mamanya? Salam dulu. Waduh, harus di ini sogok ya. Ini nih ha. Oh gitu, ini merajuknya mintanya gitu. Kau jangan sampai dapat ceramah rohani kau pagi sore ini. Nanti tunggu ya, lagi diambilin pisangnya. Ya? Buat onti uncle yang selalu merasa gemes banget kalau ngelihat Dona dari layar HP, aslinya Dona itu nggak sekecil itu guys. Dia itu besar banget untuk ukuran anak gajah. Kalau nggak salah berat badannya itu udah 400 kilo lebih. Nih kita lihat perbandingannya waktu dia ngedeketin Om Dai. Tuh, dia tuh sebesar itu. Dengan kelakuan yang usil, ditepak-tepak tipis, kakinya langsung ngangkat-ngangkat. Emang selucu itu Dona tuh. Nah, ini adalah Pak Alex, mahut dari Gajah Dona, Mama Tini, dan juga Papa Robin. Kalau yang pakai kaos merah, itu Om Dai. Dialah admin live TikToknya TWA Bulu Cina. Bahas sedikit tentang masa kebuntingannya gajah atau masa hamil. Jadi gajah itu hamil kurang lebih butuh waktu 18-22 bulan sampai anak gajahnya lahir. Nah kalau untuk masa menyusuinya kurang lebih 2-4 tahun. Anak gajah ini bisa nyusu air susu ibunya itu kurang lebih 11 liter per hari. Kebayangkan berapa tuh banyaknya? Segalon kali ya. Ada aja dia caranya. Kita kesana, dia kesana. Dendut pisang aja ya. Ini kakaknya ada yang mau ngasih, boleh nih? Boleh, kali aja mau mencoba memberi makan. Dendut. Boleh dong. Boleh. Dibantu Om Dai itu kalau ke Mama Tini. Anak gajah itu sudah bisa mulai makan makanan kurang lebih di usia 3-6 bulan. Nah di sini aku bawa beberapa buah-buahan seperti pisang, nanas, dan pepaya untuk dikasih ke Dona. Enak. Mama Tini cantiknya. Jam 5 sore. Denger aja lagi dia. Kasih mamanya dulu lah. Ini buat bapaknya bagi ya? Bapaknya ke sini. Oh,
Sayangnya kali ini aku nggak bisa ketemu dengan Papa Robin. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kalau aku nanti main lagi ke TWA Blue Cina, aku bisa ketemu dengan Papa Robin. Mau memohon. Dengar langsung begini terus jadi live. Pagi baru enak. Dona ini tidak ada yang namanya dia tetap 400 kilo lebih. Dondut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih gajah itu harus dirantai? Atau kayak Dona gini, kenapa Dona lehernya harus pakai tali? Oke, jawaban sederhananya adalah biar mereka nggak kabur atau tiba-tiba nyeruduk ke kita. Jadi, gajah dirantai itu sebagai standar prosedur operasional untuk menjaga keamanan maut, juga menjaga kita, pengunjung, dan gajah itu sendiri. Rantai itu digunakan untuk mengendalikan perilaku agresif sang gajah. Kebayang kan, gajah itu kan ukurannya besar, otomatis tenaganya juga besar. Kondisinya kayak gini, saat aku deket sama Dona, kalau semisalnya Dona nggak pakai tali, apa nggak diseruduk tuh? Ujung-ujungnya badan kita yang remuk. Coba duduk dulu. Duduk dulu Nah, duduknya. sekarang udah nggak khawatir kan? Dan udah nggak bertanya-tanya lagi kenapa gajah dirantai atau kenapa Dona dipakein tali leher. Dah habis. Terima kasih ya Dondut. Terima kasih ya. Wah, maknya datang. Dadah Mama Tini. Ini adalah capturing terakhir yang aku rekam bersama Dona dan juga Mama Tini. Dadah Dondut. Dadah Dondut. Kusyuk. Tadi kita udah kasih makan si Dondut dan juga Mama Ngatini ya. Terus ada Om Day juga lagi live di TikTok. Ternyata seru banget. Ketemu langsung sama streamer yang biasanya cuma ketemu di TikTok. Akhirnya hari ini bisa ketemu sama Om Day langsung. Jadi Om Day lah yang nge-adminin gitu ya si akun TWA Blue Cina. Jadi buat teman-teman yang mau ke TWA Blue Cina sangat boleh banget. Cuman masukan dari aku ya, nggak usah bawa mobil kali ya. Boleh bawa mobil, cuman ke dalamnya yaitu kalian harus naik motor atau enggak willing untuk jalan kaki karena jaraknya cukup lumayan. Dan di Blue Cina ini bagus banget tempatnya, cuman sayangnya memang akses ya. Itu seandainya ini memang diniatkan untuk bisa jadi tempat wisata sih, harusnya aksesnya diperbaiki ya. Tuh, mereka masih pada live di sana no. Mereka masih pada live di situ tuh, di ujung situ. Karena berkat orang-orang yang mungkin mengunjungi mereka lah, jadi mereka jadi viral gitu ya. Oke, sekarang kita mau keliling-keliling dulu. Masih di TWA Blue Cina. Kita lihat di sini ada apa lagi. Jadi intinya di sini gajahnya cuma ada 3 ya. Satu keluarga berencana. Jadi ada Papa Robin, ada Mama Ngatini, dan anaknya si Dona. And sepengalaman aku kemarin ke Waikambas ketemu sama keluarganya Nisa, terus ketemu gajah-gajah lain yang ada di sana. Memang karakternya beda ya. Ya gimana aja lah, kalian juga kita manusia kan
dari keluarga yang berbeda juga karakternya kan ya, begitupun dengan si gajah ini gitu. Yang aku perhatiin memang karakternya berbeda ya. Dona itu rusuh sih, dia umurnya masih setahun 2 bulan ya, tapi wah kekuatannya rusuh sih, dia rusuh sih. Tuh kalau kena sih remuk sih, tadi dada aku sempet ke sepak sama belalainya dia, itu aja udah kerasa keras ya. Gitu. Beda. Mungkin karena kalau di Waikamas kan udah sering banget dikunjungin banyak orang ya. Kalau di sini kan baru-baru akan, jadi para gajah ini juga masih ada rasa mungkin dia nggak percaya sama manusia ya, dia percaya pasti sama makhluknya dan juga yang sering kesini aja. Jadi kita mau minum dulu sambil lihat-lihat ada pemandangan apa di sini, karena di situ kita mau balik ke hotel, kita mandi dari subuh, kita belum mandi langsung. Tentu saja ini baru awal ceritaku menyolo trip di Riau. Sampai ketemu di capturing selanjutnya. Salam lestari.